Bayangkan, sebuah dunia tersembunyi di bawah kedalaman 4 kilometer lapisan es. Tidak pernah tersentuh sinar matahari selama lebih dari 15 juta tahun. Sebuah danau purba yang mungkin menyimpan bentuk kehidupan yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Tempat itu benar-benar ada, dan namanya adalah Danau Vostok. Coba bayangkan, di bawah kakimu, mungkin ada dunia lain yang sedang mengamati balik dari balik es. Danau di jantung benua. Di jantung benua Antartika, sekitar 1.300 km dari kutub selatan, berdiri stasiun Vostok, basis riset milik Rusia. Pada tahun 1996, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengubah cara kita memandang dunia bawah es. Dari data radar penembus tanah, mereka melihat refleksi aneh. Permukaan datar luas, selembut cairan. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah danau air tawar, seluas lebih dari 250 km panjangnya. Tersembunyi di bawah lapisan es setebal 4 km. Airnya tidak membeku karena tekanan tinggi dan panas bumi dari kerak di bawahnya. Namun disitulah misterinya dimulai. Bagaimana mungkin air itu bisa tetap steril, hangat, dan aktif secara biologis? Tanpa adanya cahaya, udara, dan kontak dengan dunia luar selama jutaan tahun? Kalau kamu menemukan dunia tersembunyi seperti ini, apa hal pertama yang kamu lakukan? Ambil sampel atau kabur? Mikroorganisme purba. Awalnya, para ilmuwan menduga airnya steril total. Tapi ketika sampel pertama diambil lewat pengeboran pada 2012, hasilnya mengejutkan. Ditemukan lebih dari 3.500 bentuk DNA mikroorganisme. Beberapa gen itu bahkan tampak seperti hibrida, separuh dikenal, separuh tak teridentifikasi. Yang anehnya, beberapa tidak cocok dengan spesies manapun yang pernah diketahui di bumi. Namun sebagian peneliti meragukannya. Mereka menuduh bahwa sampel itu terkontaminasi cairan bor dari permukaan. Sejak saat itulah, Danau Vostok menjadi medan perdebatan global. Antara mereka yang yakin itu adalah ekosistem purba yang masih hidup, dengan mereka yang menuduh bahwa semua itu hanyalah ilusi laboratorium. Tapi satu hal pasti, di balik lapisan es itu ada sesuatu yang tidak mengikuti logika permukaan. Jejak kehidupan ekstraterestrial. Danau Vostok dipisahkan dari atmosfer selama 15-25 juta tahun. Tekanan air di dalamnya mencapai 400 kali lipat tekanan udara di permukaan. Tidak ada cahaya, tidak ada oksigen bebas. Namun hasil analisis menunjukkan keberadaan enzim respirasi, jejak metabolisme sulfur dan nitrogen, serta tanda-tanda mikroba anaerob. Artinya, kehidupan masih mungkin ada, bahkan di tempat yang kita anggap mustahil. Dan menariknya, kondisi Danau Vostok sangat mirip dengan laut bawah es di Eropa, bulan Jupiter dan Enceladus, bulan Saturnus. NASA bahkan menjadikan Danau Vostok sebagai laboratorium alami untuk mensimulasikan kemungkinan kehidupan ekstraterestrial. Mungkin alien pertama yang kita temui bukan di langit, tapi di bawah es bumi sendiri. Anomali di dasar danau. Namun ada data yang membuat segalanya lebih ganjil. Sensor radar beberapa tahun terakhir mendeteksi anomali logam di dasar danau. Dengan struktur yang padat, tidak beraturan, dan terlalu reflektif untuk batuan biasa. Sebagian ilmuwan menganggapnya sebagai endapan mineral atau batuan beku. Tapi di forum teori alternatif, muncul hipotesis berani. Bagaimana jika di bawah sana ada sisa struktur kuno?
Mungkin dari peradaban yang pernah ada sebelum lapisan es terbentuk? Tentu saja belum ada bukti. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Antartika dulu pernah beriklim tropis, penuh hutan dan sungai. Apakah mungkin ada sesuatu yang hidup lalu membeku di bawah sana dan menunggu ditemukan kembali jutaan tahun kemudian? Kalau kamu harus menebak, itu artefak, batuan, atau sesuatu yang bukan keduanya? Refleksi. Mungkin Danau Vostok bukan hanya sekedar danau, melainkan jendela menuju masa lalu bumi. Dan mungkin juga cermin bagi masa depan eksplorasi luar angkasa. Jika di tempat seasing itu kehidupan bisa bertahan tanpa cahaya, tanpa udara, tanpa kontak dengan dunia luar, apa yang akan menghentikan kehidupan untuk muncul di tempat lain? Seperti di bawah es Eropa, atau bahkan di dalam ruang antar bintang. Kalau ini bukan kebetulan, menurutmu apa yang sebenarnya bersembunyi di kedalaman 4 km es itu? Tulis analisismu di komentar. Dan jangan lewatkan file berikutnya. Radar NASA mendeteksi struktur logam di bawah es. Ketik radar di komentar kalau kamu siap lanjut ke file berikutnya.